Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta langsung secara khusus, minta sama Sayyidina Bilal bin Rabah buat Sayyidina Bilal bin Rabah ini azan lagi. Saking udah rindunya, saking udah kangennya umat Islam Madinah dengar suara azannya Bilal. Tapi begitu diminta sama Sayyidina Abu Bakar, apa jawaban Bilal? Maaf ya Khalifah, saya nggak sanggup. Bukannya nggak bisa, ya nggak bisa sama nggak sanggup beda. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد حضرة المحترمين para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para sesepuh dan jili sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh-tokoh lainnya, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Zaki bin Abdullah As-Segaf dari Teginenam. Ini banyak yang belum kenal. Beliau ini namanya Habib Zaki bin Abdullah As-Segaf dari Teginenam. Ya, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi niat yang kuat buat selalu senang ya mampir lagi ke tempat kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Juga buat seluruh dari keluarga besar Sohibul Khaul Kiai Haji Imam Muhyiddin, ya ada ibunya, ada para anak-anaknya dan mantu-mantunya, ada Gus Taufik di sini. Ya, kita doakan semoga beliau keluarga besar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, dipermudah semua urusannya. Yang paling penting dijauhi dari berbagai macam fitnah, baik fitnah di dunia maupun fitnah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu juga buat para ulama-ulama. Cerita ini terjadi saat Rasulullah udah meninggal. Ya, Rasulullah udah meninggal. Sayyidina Bilal bin Rabah ini siapanya Rasulullah? Sahabat. Selain sahabat, Sayyidina Bilal bin Rabah juga menjabat sebagai muadzzinnya Rasulullah SAW. Setiap salatnya Rasulullah SAW di kota Madinah pasti yang adzan, yang qomat sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Bilal bin Rabah nggak mau azan lagi, bapak-bapak ibu. Ya, nggak pernah azan lagi setelah Rasulullah meninggal sampai akhirnya Khalifah yang waktu itu menjabat, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta langsung secara khusus, minta sama Sayyidina Bilal bin Rabah buat Sayyidina Bilal bin Rabah ini azan lagi. Saking udah rindunya, saking udah kangennya umat Islam Madinah dengar suara azannya Bilal. Ya. Tapi begitu diminta sama Sayyidina Abu Bakar, apa jawaban Bilal? Maaf ya Khalifah, saya nggak sanggup. Ya. Bukannya nggak bisa, ya nggak bisa sama nggak sanggup beda. Ya. Kalau nggak bisa ya memang kita nggak bisa kita kerjain, kita nggak tahu caranya. Kalau nggak sanggup, tahu caranya, bisa ngerjainnya, cuma nggak punya kemampuan. Saat ditanya sama Sayyidina Abu Bakar diminta azan, Sayyidina Bilal jawabnya saya nggak sanggup. Kenapa? Karena kata Sayyidina Bilal, ketika saya azan, setiap saya azan, saya pasti ingat sama Rasulullah SAW. Dulu zaman Rasulullah hidup, kalau udah masuk waktu sholat, kadang saya yang nyamperin Rasulullah ke rumah ngingetin Rasulullah di waktu sholat. Kadang kebalikannya, Rasulullah yang datang ke rumah saya ngingetin ini udah masuk waktunya sholat. Terus kita jalan bareng-bareng ke masjid, ke menara. Setiap saya azan, di depan saya yang saya lihat adalah mukanya Rasulullah SAW. Makanya kalau sekarang saya disuruh azan lagi, saya nggak sanggup. Kalau saya azan lagi, pasti
saya bakal keinget terus sama Rasulullah SAW. Ya, makanya Sayyidina Bilal gak pernah mau azan lagi setelah Rasulullah meninggal. Sampai akhirnya Sayyidina Bilal izin, pamit. Bapak ibu sekalian, Sayyidina Bilal pamit mau hijrah. Kenapa? Karena kalau tinggal di Madinah keinget terus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diizinin sama Khalifah, Sayyidina Bilal hijrah ke negeri Syam waktu itu. Ya, udah lama, udah hampir setahun 2 tahun tinggal di negeri Syam. Sayyidina Bilal lagi malam lagi tidur mimpi, bapak ibu, mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah ngomong apa? Ya Bilal, kamu ini kenapa? Kata Rasulullah. Kamu nggak mau ziarah sama saya? Hah? Kamu nggak mau ketemu sama saya lagi? Rasulullah di dalam mimpinya ngomong kayak gitu sama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal seketika langsung bangun, kaget sambil nangis karena saking rindunya sama Rasulullah. Langsung beres-beres, langsung ngelakuin perjalanan ke kota Madinah buat ziarah ke kuburannya, ke makam yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ziarah Sayyidina Bilal. Setelah ziarah ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab, ketemu sama cucu-cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ketemu, mereka ngelepas rindu lah, mereka pelukan, mereka ngobrol banyak. Sampai akhirnya mereka bertiga ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain minta sama Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kami minta tolong dong azan sekali lagi. Karena kami semua rindu dengar azan kamu yang biasa kamu kumandangkan di saat Rasulullah masih hidup. Apa jawaban Bilal? Kalau yang minta kalian berdua, ya cucu-cucunya Rasulullah SAW, saya nggak berani nolak. Kalau sekarang saya nolak permintaan kalian, mau saya taruh di mana muka saya nanti kalau saya menghadap Rasulullah SAW ketika saya sudah meninggal. Makanya atas permintaan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, Sayyidina Bilal azan, naik ke menara, siap-siap buat azan. Azan ke Sayyidina Bilal dengan suara khasnya dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dengar baru kalimat Allahu Akbar diucapin, semua masyarakat kota Madinah berhenti dari pekerjaannya. Ya, apapun pekerjaan yang mereka lakukan saat itu, mereka semua langsung berhenti. Dan itu lagi maksudnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung itu warga Madinah lari Pak Bu berbondong-bondong pada menuju ke Masjid Nabawi asal dari mana suara azan itu. Bahkan saking rindunya masyarakat kota Madinah saat itu sama Rasulullah SAW, maka mereka sampai ada yang mengucap, ya Allah, bila azan lagi.